Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video saya kali ini. Di video ini saya akan membagikan informasi serta pengalaman selama saya berkuliah di program studi ilmu sejarah Universitas Airlangga. Selamat menyaksikan. Alasan memilih program studi ilmu sejarah. Dahulu ketika saya di Madrasah Aliyah atau singkat SMA, saya masuk di jurusan IPS. Tentunya ketika nanti masuk di perguruan tinggi, saya akan memilih program studi di rumpun sosial humaniora. Ketika kelas 10 sebenarnya saya sudah mempersiapkan nanti kira-kira akan masuk antara di program studi sosiologi atau psikologi sebenarnya. Tetapi saat itu saya ingat menjelang pendaftaran SNMPTN di semester genap sekitar bulan Januari tahun 2016, saya saat itu mempertimbangkan ulang kira-kira program studi apa yang akan saya pilih seperti itu. Pada akhirnya saat itu saya mendapatkan pertimbangan-pertimbangan. Pertama, saya tinggal di Kota Mojokerto, di mana Kota Mojokerto ini menjadi wilayah Kerajaan Majapahit. Saya sering dan banyak mendapatkan narasi dan cerita-cerita mengenai Kerajaan Majapahit sehingga narasi kebangsaan cukup kental di Kota Mojokerto. Seperti itu. Ditambah lagi, Kota Mojokerto menjadi salah satu daerah di mana Bapak Soekarno, presiden kita yang pertama, menghabiskan masa kecilnya dan tinggal di Kota Mojokerto, di mana beliau sempat mengenyam pendidikan sekolah Ongkoloro di Kota Mojokerto, sehingga dua hal itu menjadi sangat khas dan kental di Kota Mojokerto mengenai kisah-kisah sejarah bangsa kita seperti itu. Sehingga hal itulah yang pada akhirnya menggugah semangat saya untuk memilih mengambil program studi ilmu sejarah, di mana saat itu saya merasa bahwa banyak kisah-kisah sejarah yang semestinya digali lagi di Kota Mojokerto seperti itu. Ditambah lagi juga saya memiliki minat baca yang cukup baik. Saya sudah terbiasa membaca buku sejak kecil, sehingga saya yakin ketika nanti di perguruan tinggi saya tidak akan kesulitan dalam proses perkuliahan seperti itu. Alasan memilih Universitas Airlangga. Sebenarnya saya tidak memiliki preferensi kampus tujuan utama karena pertimbangan saya fokus kepada program studi ilmu sejarah. Apakah kampus tersebut memiliki program studi ilmu sejarah? Saat itu di Jawa Timur, saya melihat bahwa Universitas Airlangga memiliki program studi ilmu sejarah. Selain kalau tidak salah Universitas Negeri Malang yang juga memiliki program studi ilmu sejarah. Saat itu pilihan saya tertuju kepada Universitas Airlangga karena ketika saya melihat rankingan US World Ranking, Universitas Airlangga termasuk kepada 4 besar universitas terbaik di Indonesia. Hal itulah yang meyakinkan saya untuk memilih Universitas Airlangga karena saya yakin ketika Universitas Airlangga mendapatkan peringkat 4 terbaik di Indonesia, mereka pasti memiliki berbagai fasilitas yang menunjang perkuliahan saya dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kemudian ditambah lagi status Universitas Airlangga sebagai kampus negeri dan kampus umum yang tentunya berbeda dengan latar belakang pendidikan saya yang dahulu, di mana pendidikan saya dahulu dihabiskan di sekolah madrasah, di mana penekanannya pada pendidikan keagamaan, di mana orang-orangnya dan lingkungannya bisa dibilang homogen. Di Universitas Airlangga inilah saya saat itu berharap dengan lingkungannya lebih heterogen, dengan beragam karakter mahasiswa dan lingkungannya dapat membantu saya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih baru dan lebih luas seperti itu. Bagaimana perjuangan saya masuk di Universitas Airlangga? Saya masuk di Universitas Airlangga melalui jalur seleksi mandiri, di mana pada saat itu saya belum berhasil masuk melalui jalur SNMPTN, undangan, kemudian jalur tulis SBMPTN. Ketika mengikuti seleksi mandiri Universitas Airlangga,
saya memilih program studi ilmu sejarah di pilihan pertama dan program studi sosiologi sebagai pilihan kedua. Ketika mengikuti ujian seleksi mandiri, saya masih ingat dulu bertempat di SMA 6 Kota Surabaya sebagai tempat ujian pada hari Minggu, dan cuma 1 hari memang untuk mengikuti tes ujian tes kompetensi dasar dan tes potensi akademik. Saat itu jangka waktu menunggu sampai hasil pengumuman terbilang cukup lama, 1 bulan lebih lah, karena memang saat itu ada kendala error dan kendala teknis dari pihak kampus sehingga pengumuman harus tertunda. Tapi alhamdulillah syukurnya saya mendapatkan pengumuman diterima di Universitas Airlangga di pilihan pertama, yaitu program studi ilmu sejarah. Saat itu pengumumannya sekitar tanggal 26 Juli 2016. Tetapi sedikit ada cerita mungkin ketika mengenai pengumuman seleksi mandiri. Saat itu sedikit ada error mengenai pengumuman seleksi mandiri, karena beberapa calon mahasiswa yang lain yang mengikuti ujian seleksi mandiri saat itu menyampaikan ada beberapa calon mahasiswa yang awalnya mereka ketika mendapatkan pengumuman diterima, tapi beberapa jam kemudian mereka pengumumannya hasilnya berbeda, tidak diterima. Saat itu ada informasi seperti itu, sebagai calon mahasiswa sebenarnya juga cukup khawatir, tetapi alhamdulillah syukurnya saya saat itu tidak ada kendala, pengumuman hasil seleksi saya diterima dan tidak ada perubahan seperti itu. Bagaimana kesan pertama berkuliah di program studi ilmu sejarah Universitas Airlangga? Tidak jauh seperti apa yang saya bayangkan sebelum memulai masa perkuliahan. Di Universitas Airlangga, khususnya di program studi ilmu sejarah, saya mendapatkan lingkungan yang memiliki tradisi membaca yang baik, di mana teman-teman saya sangat gemar membaca dan memiliki banyak koleksi buku sehingga membantu selama mengikuti proses perkuliahan. Kemudian di program studi ilmu sejarah juga saya bersama teman-teman mendapatkan pengetahuan mengenai kritik sumber, di mana sebagai sejarawan kita diajari untuk ketika nantinya menuliskan kisah-kisah sejarah harus mempunyai data maupun sumber arsip yang jelas, sehingga ketika menuliskan kisah sejarah kami tidak salah menginterpretasikan dan menuliskan sejarah secara berlawanan dengan kisah aslinya, seperti itu. Kemudian di program studi ilmu sejarah saya juga mendapatkan pengalaman belajar bahasa Belanda atau bahasa asing, karena memang arsip maupun dokumen sejarah yang ada di Indonesia banyak yang dituliskan dalam bahasa Belanda. Sebagai negara yang pernah dijajah oleh negara Belanda, banyak dari koleksi-koleksi dokumen kita memang peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda, seperti itu. Kemudian juga ada praktik kuliah lapangan, di mana saya dan teman-teman mengikuti PKL untuk mata kuliah Nirleka di Museum Fosil Sangiran, dan melakukan PKL untuk mata kuliah museologi di Madura. Itu. Bagaimana perjuangan menyelesaikan skripsi? Mengenai proses pengerjaan skripsi, saat itu sebenarnya saya mulai mengerjakan skripsi mulai dari semester 7. Tapi sayangnya ketika di semester 7 awalnya, di mana saya mengerjakan topik skripsi dengan objek lembaga pendidikan, yakni lembaga madrasah Hidaiyah, di mana tempat saya dahulu belajar, ternyata ketika dalam proses pengerjaan skripsi tersebut sumber-sumber arsip maupun dokumen yang saya dapatkan kurang mencukupi untuk saya tulis sebagai topik skripsi, hingga pada akhirnya pengerjaan skripsi saya harus tertunda dan memulai lagi di semester 8. Di semester 8 inilah saya memulai menuliskan tema topik skripsi yang baru, yakni biografi, karena pertimbangannya soal pertama kemudahan dalam artian ada kedekatan emosional maupun kedekatan intelektual, di mana kedekatan emosional hal ini dikarenakan tokoh yang akan saya tulis sebagai topik skripsi saya
yakni ialah kiai saya dahulu di pondok pesantren. Kemudian ada kedekatan intelektual di mana mengenai narasi maupun literatur, mengenai pendidikan pesantren maupun lembaga pendidikan Islam, saya cukup banyak memiliki literasi maupun pengetahuan di lingkup lembaga pendidikan Islam, sehingga hal ini membantu saya ketika dalam penulisan skripsi. Di samping itu memang dibanding topik-topik skripsi yang lain yang teman-teman saya pilih, ketika saya hitung-hitung juga ongkosnya memang tidak terlalu banyak ketika dalam proses pengerjaan skripsi dibanding teman-teman saya seperti yang menulis tema-tema lain, mungkin seperti sejarah, transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Mereka ada yang sampai harus didaftar ke Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI maupun Perpusnas untuk mendapatkan arsip dokumen yang mereka butuhkan. Tentu dengan menulis topik biografi ini juga membantu saya untuk tidak mengeluarkan ongkos yang lebih besar seperti itu. Kemudian mengenai ujian skripsi, sebenarnya di program studi ilmu sejarah sebelum saya melakukan ujian, ada beberapa teman maupun senior atau kakak tingkat yang menyampaikan bahwa sebenarnya topik biografi itu sebenarnya tidak cukup diminati, dalam artian mulai dikurangi oleh prodi saya di Universitas Airlangga karena dianggap terlalu mudah dan sebagainya, sehingga ada potensi nilai yang akan saya dapatkan adalah hanya B seperti itu. Tapi pada akhirnya itu tidak terbukti, karena pada akhirnya saya mendapatkan nilai yang lebih baik daripada nilai B, karena sebenarnya tema apapun sebagai tema skripsi di program studi ilmu sejarah itu bisa dipilih asalkan memang yang pertama sumber atau dokumen arsip kita cukup banyak dan memenuhi atau menunjang penulisan skripsi kita. Kemudian kita mampu menarasikan arsip-arsip tersebut menjadi tulisan yang baik seperti itu, dan tentunya tidak melenceng dari kisah-kisah sebenarnya. Mungkin itu sedikit kisah maupun pengalaman saya selama berkuliah di program studi ilmu sejarah Universitas Airlangga. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.